Yeay, ketemu lagi sama Monika Sinaga di Rise and Shine. Sambil nunggu video yang belum selesai diedit. Jadi memang selama pandemi ini kan karena kita harus benar-benar jaga kesehatan kita, jaga juga orang yang ada di sekeliling kita. Memang Rise and Shine masih melakukan obrolan santai via Zoom. Ada satu video yang menarik, nanti ini adalah obrolan saya dengan teman lama saya waktu saya dulu kami masih sama-sama kerja di Jak TV. Tapi nanti ya, masih dalam proses editing. Nah, sambil nunggu video itu selesai, gak tahu kenapa hari-hari ini moodnya lagi oke banget untuk sharing sesuatu lah di channel Rise and Shine ini. Sebenarnya juga kerja itu bukan karena mood, tapi ini bener-bener mood yang lagi oke banget. Mungkin karena kemarin aku seminggu 3 hari berturut-turut sakit pinggang ya, jadi sempat sakit pinggang, sembuh, sakit lagi, dan itu 2 kali lipat lebih sakit. Can you imagine? Hari Jumat aku urut, ternyata nggak works. Hari Sabtu aku rutin lagi di tempat yang berbeda. Kali itu adalah urut syaraf, tahu dong. Satu pencetan itu udah wow, sakit banget. Terus puji Tuhan sembuh. Begitu pulang sore harinya aku gendong anakku. Sakit lagi ya, sakitnya dari pinggang sampai ke leher itu, waduh, aku sampai malamnya tuh tidur tuh sampai nangis. Dan pagi harinya kita ke tukang urut yang sama, tukang urut saraf. Puji Tuhan, sudah jauh lebih baik. Artinya kalau buat tidur udah nggak terlalu sakit gitulah. Aduh, pokoknya beneran deh, memang aku tuh butuh olahraga nih kayak teman-teman. Selama pandemi ini sama sekali nggak pernah olahraga. Pengennya sih renang sih, meskipun cuma bisa atau gaya kayak katak, nggak tahu masih bisa apa enggak. Tapi ya mohon maaf ya kan sama badanku ini, karena rumah belum tersedia kolam renang, sementara kita kalau mau renang di tempat umum masih mikir-mikir ya. Tapi sebenarnya udah boleh-boleh aja kali ya cari tempat yang aman gitu. Mungkin swimming pool di hotel-hotel kali ya. Tapi katanya kalau di hotel-hotel mesti sekalian nginap juga. Tapi emang bener sih teman-teman, butuh olahraga sama tidurnya jangan pencilatan. Posisi tidur is posisi tidur telentang. Aduh, beneran deh emang. Oke. Jadi ngelantur ya kan, cerita tentang pegel-pegelnya badan. Oke, jadi aku tuh mau sharing sesuatu tentang saudaraku sih. Aku punya saudara yang 12 tahun pacaran, dan itu pacaran yang tidak direstui ya. Selain beda iman, beda suku, you know guys, Batak agak ribet ya. Pengennya kan Batak dengan Batak gitu, karena kan memang ada marga gitu di belakang nama kita ini. Backstreet lah. Buat kalian yang mungkin 11-12 sama saudaraku itu, dia 12 tahun pacaran dengan pacarnya itu tanpa diketahui saudara-saudaranya, tanpa diketahui orang tuanya tentunya dari dua belah pihak. Sampai suatu hari, 12 tahun tuh lama nggak sih? Lama banget ya. Apalagi kalau buat orang Jawa ya, nyun sewu kan, orang Jawa itu kalau udah
perempuan di atas 25 dan mereka tinggal di daerah-daerah itu kan sudah lampu kuning banget. Tapi pacarnya saudaraku ini luar biasa banget. Dan juga saudaraku ini tentunya. Mereka bertahan loh. Selama 12 tahun itu, kalau saudaraku ini yang cowok ya, terus yang cewek, karena aku adalah perempuan, aku kadang kepikiran loh, ya ampun, 12 tahun tanpa kejelasan. Maksudnya nikah atau cuman pacaran atau cuman seneng-seneng aja, buang-buang waktu gak sih? Ya kan? Tapi si perempuan ini dia memutuskan dan memilih untuk tetap setia selama 12 tahun. Aku tuh teringat sama kisahnya Yakub. Yakub itu memperebutkan cintanya Rahel ya. Dia butuh 7 tahun kali 2. Karena 7 tahun pertama dia ditipu sama mertuanya, ya kan, dikasih Lea. Baru kemudian 7 tahun berikutnya gitu. Nah, di 2 tahun terakhir, bukan. Di 1 tahun terakhir, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mari kita melangkah ke step berikutnya, yaitu pernikahan. Dengan langkah iman, masing-masing kedua belah pihak pun minta izin sama kedua orang tua mereka. Dan tada! Seperti yang kita bisa bayangkan dan duga-duga, dari kedua belah pihak gak setuju. Karena selain beda agama ya beda suku itu tadi gitu. Yang menarik buat saya adalah di poin ini. Aku nggak tahu ya apakah ini adalah problem dari orang-orang berwarga negara Indonesia, di mana memang kita terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat, dan 6 sekarang ada 6 agama yang diakui. Sepertinya sih senyum, tapi sebenarnya kalau boleh jujur, pada realitanya kita saling membatasi ya nggak sih? Nggak semua orang sih, tapi some people in this country. Ya maunya kalau Batak ya sama Batak, Jawa ya sama Jawa, Padang sama Padang, Sunda sama Sunda, ya kan? Dan seterusnya. Dan begitu yang terjadi adalah seperti case yang saudaraku yang alami adalah Batak dan Jawa. Waduh, itu ngeri juga loh, ngeri. Dan kurasa ini juga dialami oleh beberapa orang, bukan beberapa tapi banyak deh. Yang aku pernah kenal aja udah beberapa. So ribet. Cuman yang aku mau sharingkan di sini adalah bagaimana kedua orang ini, sepasang ataupun couples ini, memutuskan untuk bersabar, memutuskan untuk bertahan, memutuskan untuk setia satu sama yang lain, memutuskan untuk tekun berdoa. Karena mereka bilang hanya Tuhan yang bisa ataupun sanggup untuk meluluhkan hati setiap manusia, termasuk para orang tua mereka. 12 tahun itu, waduh,
Kalau udah nikah aja anaknya udah berapa guys. Tapi mereka putuskan untuk tetap setia dan tetap menunggu restu loh dari masing-masing pihak. Kurasa udah banyak juga sih yang menyarankan, ya udah deh kawin lari aja, ngapain sih gitu. Tapi mereka enggak loh guys. Karena buat mereka restu dari orang tua itu penting, perlu. Meskipun kadang untuk menunggu itu bukan hanya tetesan air mata ya. Korban perasaan, korban pikiran, asam lambung naik, kolesterol naik. Yang kurus jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus. Gak kebayang ya. Tapi ternyata itu adalah tentang keputusan teman-teman. Keputusan si cowok dan si cewek ini untuk sepakat menunggu, tapi bukan hanya sekedar menunggu, tapi juga ada action, berdoa, melakukan komunikasi dengan para orang tua mereka. Dan tara, setelah 12 tahun akhirnya mereka pun kemarin hari Minggu Tuhan benar-benar bukakan hati pikiran orang tua si saudaraku yang cowok ini, dan mereka pun dapat restu. Belum sampai pada tahap nikah ya, karena poinnya adalah dapat restu dulu. Nikah kan gampang, ya kan? Nikah kan tinggal administrasi aja. But the process dari mereka mengawali hubungan itu, lalu mempertahankannya selama 12 tahun, baru mendapatkan restu. 12 tahun menunggu restu. I think it's crazy. Karena kadang-kadang memang kita kan nggak bisa pilih ya. Kita lahir dari orang tua dengan tipikal seperti apa. Bisa jadi kita malah jadi kepahitan sama orang tua. Nah, teman-teman, buat kalian yang mungkin punya cerita yang sama saudaraku ini, udah bertahun-tahun pacaran gak direstui, tetaplah berdoa guys, karena kalian bisa punya perbendaharaan bahasa sekeren apapun, mungkin kalian punya skill komunikasi yang oke, mungkin kalian punya karir yang bisa di show off ke para calon mertua kalian, tapi pada saat kalian cuma mengandalkan apa yang kalian miliki, it's not enough. Kalian butuh Tuhan, keteguhan, dan ketekunan berdoa. Jangan buru-buru deh. Jangan buru-buru untuk tentukan kawin lari. Karena nikah itu bukan semata-mata sebuah pesta. Pesta tuh cuma semalam guys. Let's say bisa 7 hari kalian punya duit lebih. Tapi orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Terlepas dari seperti apapun perilaku dan cara pola pikir mereka. 12 tahun penantian untuk mendapatkan restu orang tua, dan akhirnya Tuhan nyatakan dengan cara yang begitu indah. Everybody is happy.
Dan saat doa restu itu diberikan, you know what guys, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang turut memulihkan semua yang ada, orang-orang yang ada.